Badan ad hoc itu ini Mbak, terdiri dari PPK, jadi 5 orang PPK, kemudian 3 orang PPS dan KPPS. Untuk badan ad hoc itu sendiri, mekanisme pembentukannya itu seperti apa Bapak? Pasti di BIMTEK tentunya. Jadi biasanya kami mengikuti arahan dari PKPU, yang biasanya setelah PKPU itu ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Untuk yang menetapkan badan ad hoc itu sendiri siapa Bapak? Boleh Mbak Selvin, karena menurut aturan itu pendaftar, artinya calon PPK atau badan ad hoc itu wajib sesuai domisili. Jadi tidak mengikuti di mana tempat kita tinggal nih Bapak, tapi tergantung dengan domisili yang berada di KTP. Ada sisi menariknya sih saat pelaksanaan rekrutmen itu. Jadi teman-teman memang benar-benar disibukkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya kali ini Selvin Agustina Kalki yang akan memandu acara pada hari ini. Podcast hari ini dengan tema Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Ketika pelaksanaan pemilu dan pilkada, KPU Kabupaten Banyuwangi dibantu oleh Badan Ad Hoc tingkat kecamatan maupun desa. Nah, lebih lengkapnya akan kita bahas di podcast pada episode kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan narasumber. Siapa narasumbernya? Tunggu dulu. Sebelum ke narasumber, saya ada pantun sedikit buat teman pemilih. Pagi-pagi membeli koran, dibaca sambil minum kopi. Badan Ad Hoc jalankan peran dengan penuh dedikasi. Teman pemilih, langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini. Sudah berada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Beliau adalah Bapak Prahara Yuda Sanjaya, yakni Kasubag Parmas dan SDM nih Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Bapak ini kan Kasubag SDM Parmas nih. Ya betul sekali Mbak Selvin. Struktur organisasi di KPU Kabupaten Banyuwangi itu apa saja sih Bapak? Jadi di KPU Banyuwangi atau di KPU Kabupaten Kota, khususnya di Banyuwangi, itu terdiri dari 5 komisioner. 5 komisioner itu 1 ketua merangkap anggota. Artinya total keseluruhan komisioner adalah 5 orang. Kemudian untuk di kesekretariatan itu ada dipimpin oleh seorang sekretaris yang kemudian ada 4 kasubag diantaranya adalah Kasubag Parmas dan SDM yang kebetulan saya selaku Kasubag SDM Parmasnya. Kemudian ada Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik. Kemudian ada Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, ada juga Kasubag Teknis dan Hukum. Kemudian ada beberapa staf itu selain pada posisi subag-subag yang sudah saya sebutkan barusan, itu ada pengamanan, artinya JS lah, kurang lebih seperti itu Mbak Selvin. Jadi di KPU itu ada 5 komisioner nih Bapak, 1 ketua dan juga ada sekretariat nih yang dipimpin oleh sekretaris nih. Betul. Nah, dalam divisi SDM Parmas ini sendiri Bapak, staf sekretariat yang membantu atau membidangi divisi tersebut itu ada berapa Bapak? Di Subag Parmas dan SDM itu ada Mbak Yofi, ada Mbak Selvin, kemudian Mas Novan sama Mas Panji. Jadi mereka sudah mempunyai
job sendiri-sendiri. Misalnya terkait kepegawaian itu mungkin di Mas Novan, kemudian di Parmas itu ada Mbak Yofi. Kita kembali ke tema nih Bapak. Oke. Untuk badan ad hoc itu sendiri siapa saja sih Bapak? Badan ad hoc itu ini Mbak, terdiri dari PPK, jadi 5 orang PPK, kemudian 3 orang PPS dan KPPS. Mereka PPK itu di tingkat kecamatan, kemudian untuk PPS di tingkat desa, dan KPPS itu di tingkat TPS. Yang KPPS itu masa kerjanya 1 bulan. Untuk badan ad hoc itu sendiri mekanisme pembentukannya itu seperti apa Bapak? Mekanisme pembentukan PPK dan PPS itu hampir sama, berbeda dengan PPS. Kalau PPK pendaftarannya baik itu PPS ada di KPU. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya untuk PPK itu tetap dilaksanakan di KPU. Kemudian untuk yang PPS tingkat kabupaten juga. Kemudian untuk wawancaranya dilaksanakan di setiap desa. Tentunya ini dilakukan monitoring. Jadi kami dari KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring, kemudian melakukan evaluasi terkait pendaftaran itu. Baik Bapak, berarti Ya, PPK dan PPS itu prosesnya langsung oleh KPU Kabupaten Banyuwangi Betul, Bapak? betul sekali Mbak. Sedangkan KPPS itu prosesnya di PPS namun tetap dimonitoring oleh KPU Kabupaten Banyuwangi. Betul sekali. Baik Bapak, untuk PPK, PPS dan KPPS itu untuk jumlahnya berapa nih Bapak? Bisa dijabarkan biar teman pemilih juga paham. PPK itu 5 Mbak Selvin. Jadi PPK itu ada 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Kemudian untuk PPS itu 3 orang yang 1 diantaranya ada ketua. Kemudian KPPS itu pada tingkat PPS itu dibantu oleh 2 orang linmas dan 5 orang diantaranya 5 orang sisanya maksud saya itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misal ada di absensi atau penghitungan, seperti itu mungkin lah kira-kira. Baik Bapak, sudah ada job desk masing-masing Betul, ya Bapak, betul. sudah tertera itu nggih. Sebelum badan ad hoc melakukan tugasnya Bapak, apakah ada BIMTEK terlebih dahulu sebelumnya? Pasti di BIMTEK tentunya. Jadi biasanya kami mengikuti arahan dari PKPU, yang biasanya setelah PKPU itu ada sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, itu biasanya ada semacam surat edaran. Surat edaran itu biasanya berupa perubahan-perubahan dari yang sebelum-sebelumnya, aturan yang sebelumnya, entah itu petunjuk teknis lah kira-kira. Biasanya kita melakukan BIMTEK itu secara berjenjang. Jadi kami melakukan BIMTEK kepada PPK. Kemudian PPK itu melakukan BIMTEK kepada PPS dan seterusnya. Biasanya kami juga pernah melaksanakan, KPU Banyuwangi ini pernah melaksanakan BIMTEK serentak. BIMTEK serentak artinya diikuti oleh PPK, keseluruhan PPK dan PPS. Untuk di kegiatan-kegiatan misalnya terkait apa ya dulu pernah dilaksanakannya, terkait pungut hitung, tata cara pungut hitung, atau pembahasan yang dilaksanakan oleh semua divisi. Jadi KPU Banyuwangi itu langsung mengundang semua badan ad hoc, bukan sampai tingkat desa ya, bukan di tingkat KPPS. Jadi seperti itu. Jadi BIMTEK serentak nih Bapak nggih. BIMTEK serentak. Untuk yang menetapkan badan ad hoc itu sendiri siapa Bapak? Badan ad hoc itu Mbak ya, itu untuk PPK itu adalah KPU. Tentunya Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi.
Kemudian untuk PPS itu KPU ditandatangani, jadi SK ditandatangani oleh Ketua KPU. Untuk tingkat untuk tingkat TPS ini memang dilaksanakan oleh PPS, tapi SK artinya SK KPPS tersebut ditandatangani atas nama Ketua KPU, meskipun pelaksanaan pelantikannya itu dilakukan di tingkat-tingkat desa dan kelurahan. Baik Bapak, masih tentang mekanisme pendaftaran badan ad hoc ya? Ya. Tentang PPK, PPS dan juga KPPS. Ini misalnya Bapak, ada suatu ketika seseorang mau mendaftar menjadi PPK. Beliau bilangnya itu tinggalnya sekarang berada di Banyuwangi. Otomatis beliau mau daftar menjadi PPK Banyuwangi ya. Tetapi di domisili atau KTP-nya itu tertera beliau itu domisilinya berada di Kecamatan Bangorejo. Apakah itu boleh menjadi PPK Kecamatan Banyuwangi ataukah tidak, Bapak? Tidak boleh, Mbak Selvin, karena menurut aturan itu pendaftar, artinya calon PPK atau badan ad hoc itu wajib sesuai domisili. Artinya tidak bisa dari kecamatan A, kemudian yang bersangkutan mendaftar di kecamatan B. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak mengikuti di mana tempat kita tinggal nih Bapak, tapi tergantung dengan domisili yang berada di KTP-nya. Bapak ini ternyata sudah cukup lama kita berbicara ya. Iya. Sudah hampir di penghujung acara ini Bapak. Iya. Sebelum closing nih Bapak, kira-kira ada nggak kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi untuk teman pemilih yang ada di rumah yang sekarang sedang menonton podcast episode ini? Monggo Bapak. Mungkin saya lebih ke bercerita Mbak Selvin. Jadi artinya seperti ini. Banyuwangi ini kan termasuk wilayah administratif terluas di Jawa Timur. Saya rasa ini secara aspek kesetaraan, jadi mungkin gimana ya? Mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa. Jadi desa lah, kira-kira di desa. Ini kan kemarin pelaksanaan tesnya ini berpusat di kabupaten. Kemudian ada beberapa daerah-daerah atau wilayah-wilayah itu yang bisa dikatakan jarak tempuhnya cukup lama. Artinya di situ pasti ada beban biaya. Contoh di Desa Sukamade. Mereka itu untuk datang ke tempat tes pada saat tes PPS itu, pada saat tes tulis itu kan dilaksanakan serentak tuh di kabupaten. Mereka itu membutuhkan waktu perjalanan yang memakan waktu cukup lama, baik itu dari segi waktu ataupun dari segi pembiayaan. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lah, bisa dibagi per zona. Jadi harinya tetap serentak, mungkin kemudian hari bisa dilakukan itu dibagi per zona dengan waktu yang sama, sehingga mereka itu yang jarak jangkaunya, jadi wilayahnya itu berada di yang jauh dari kabupaten itu bisa melaksanakan per zona-zona itu. Jadi karena di sini ada 6 dapil ya, mungkin bisa dilaksanakan di 6 titik, 6 zona lah kira-kira. Dapil 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ada sisi menariknya sih saat pelaksanaan rekrutmen itu. Jadi teman-teman memang benar-benar disibukkan. Jadi di luar jam kerja. Jadi pasti setiap hari pulangnya sampai tengah malam, sampai larut lah kira-kira, bahkan mungkin bisa sampai pagi. Jadi karena jumlah antusias ini pendaftar cukup besar ya, cukup besar itu pada pendaftar PPK ataupun PPS. Mungkin kalau tidak salah ya tidak ada perpanjangan untuk di tingkat PPK ya, untuk pendaftar PPK tidak ada perpanjangan. Antusias masyarakat itu cukup besar. Mereka ingin berpartisipasi
ingin ikut terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Jadi mungkin mereka merasa terpanggil lah, kira-kira betapa pentingnya sebuah hak suara, sebuah demokrasi. Jadi mungkin seperti itu. Begitupun dari teman-teman sekretariat. Sekretariat juga kan sederhananya seperti ini. Jika pendaftar banyak, maka pekerjaan pendaftar, baik itu berkat administrasi, jadi berkat kan biasa memverifikasi, maka berkas itu dinyatakan layak, lolos atau tidak lolos, atau kemudian butuh perbaikan. Tentunya itu butuh waktu juga. Teman-teman itu kemarin saya rasa jarang sekali pulang di bawah jam 7 malam. Di jam 7 malam itu seolah-olah rumah kedua lah kira-kira, rumah kedua teman-teman kesekretariatan. Ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian ini sekarang kita kan ini dari aspek transformasi teknologi informasi. Jadi kita sekarang sudah ini berbeda dengan dahulu. Kita sekarang sudah terbantu dengan yang namanya aplikasi Siakba. Siakba ini sebuah aplikasi, jadi sebuah aplikasi yang cukup membantu, baik itu dari segi pendaftaran ataupun dari segi persyaratan. Jadi pendaftar mengupload pada aplikasi Siakba, kemudian diverifikasi. Jadi yang memverifikasi itu adalah kesekretariatan, teman-teman sekretariat memverifikasi apakah berkasnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, atau bahkan dilakukan perbaikan. Tapi berkas-berkas tersebut nantinya itu harus dikirim, artinya harus berada di KPU meskipun mendaftarnya melalui aplikasi Siakba. Jadi mudahnya itu kita lebih mempunyai database tentunya ya, bahwasanya yang sudah mendaftar dulu kan ada periodisasi. Kebetulan sekarang kan sudah tidak ada, sudah dihapus. Itu monitoring aplikasi bukan terkait periodisasi, Mbak Selvin. Jadi aplikasi itu mempermudah kita untuk memverifikasi bahwa berkas itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi saya rasa seperti itulah, baik itu dari segi jumlah kebutuhan, misalnya di satu desa dengan kan harus ada syarat begini. Jadi jumlah pendaftar harus 2 kali dari jumlah kebutuhan. Artinya begitu di aplikasi Siakba itu jumlah pendaftarnya berapa itu terdeteksi. Jadi masing-masing desa, masing-masing apa. Jadi misal pendaftarnya hanya kurang di tingkat desa itu kan ada 3 PPS. Jadi pendaftarnya sekurang-kurangnya itu adalah 6 orang, artinya 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan kalau tidak memenuhi itu diperpanjang. Dan aplikasi Siakba itu membantu. Jadi dia sudah mendeteksi berapa jumlah pendaftar di setiap desa. Jadi seperti itu. Sama halnya mungkin Siakba ini tidak sampai ke tingkat ini ya, tidak sampai ke tingkat TPS. Tingkat TPS ini kan biasanya itu terjadi proses redistribusi. Redistribusi itu terjadi saat jumlah kebutuhan pada masing-masing TPS itu kurang. Jadi diambilkan dari TPS sekitar. Jadi seperti itu. Oh, bisa seperti itu ya, bisa. Contohnya kan ini Banyuwangi ini kan ada wilayah perkebunan, pegunungan, iya, seperti itu. Jadi mungkin ada masyarakatnya yang mereka itu mungkin ini ya, sedikit lah kira-kira. Jadi peminatnya pun juga sedikit. Jadi diambil dari desa sebelah, TPS wilayah sebelah lah kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja sih yang cerita-cerita pas tahapan rekrutmen. Suka dukanya lah Bapak. Iya, betul sekali Mbak. Suka dukanya
dan juga tadi itu ada sedikit masukan nih Bapak nih dari Bapak Yuda. Baik, sudah cukup seperti itu aja Bapak? Iya. Baik Pak Yuda, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan mengenai badan ad hoc nih Bapak. Teman pemilih, pada saat pemilu maupun pilkada, KPU Kabupaten Banyuwangi dibantu oleh PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat desa ataupun kelurahan, serta KPPS yang bertugas nanti di TPS nih Bapak. Terima kasih teman pemilih yang sudah setia menonton episode podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.